Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Harunus Kardawi dengan nomor urut 21. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai pertumbuhan ekonomi. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yaitu proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi ini ditandai dengan adanya kenaikan BNP, kenaikan GDP, bisa juga kenaikan pendapatan nasional atau pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Kedua, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Ketiga, barang-barang modal dan teknologi. Keempat, manajemen. Dan yang kelima, sistem sosial dan sikap masyarakat. Selanjutnya yaitu teori pertumbuhan ekonomi. Di sini ada perbedaan pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi. Dari perbedaan pandangan inilah yang melahirkan teori pertumbuhan ekonomi dari para ahli. Yang pertama yaitu teori merkantilisme. Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional, penambahan pemasaran hasil industri, dan surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Yang kedua yaitu teori klasik. Menurut teori klasik, pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya. Jadi nanti semua teori yang ada di aliran klasik ini akan didasarkan pada banyak sedikitnya penduduk yang ada di negara tersebut. Di teori klasik ada dua tokoh, yang pertama ada Adam Smith dan David Ricardo. Menurut Adam Smith, dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil sehingga perekonomian akan tumbuh dan berkembang. Yang kedua, David Ricardo. Pertumbuhan penduduk yang besar akan menghasilkan tenaga kerja yang banyak sehingga upah menurun dan perekonomian menjadi stuck atau tergenang. Yang ketiga yaitu teori neoklasik. Beda dengan teori sebelumnya. Kalau teori sebelumnya yaitu teori klasik. Kalau di teori klasik, pertumbuhan ekonomi itu dilihat dari sudut pandang pertumbuhan penduduknya. Sedangkan teori neoklasik dilihat dari pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang kewirausahaan dan investasinya. Selanjutnya itu teori historis. Menurut teori historis berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki tahapan-tahapan tertentu. Nah, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal, suatu negara harus melewati semua tahapannya dari awal hingga akhir. Menurut para tokoh mengenai aliran historis. Yang pertama yaitu Friedrich. Menurut Friedrich, agar pertumbuhan ekonomi maksimal, suatu negara harus mengalami 4 masa. Yaitu yang pertama ada masa berburu dan mengembara, selanjutnya ada masa beternak dan bertani, yang ketiga ada masa bertani dan kerajinan, dan yang keempat ada masa industri dan perdagangan. Selanjutnya ada Bruno Hildebrand. Menurut Bruno, pertumbuhan ekonomi itu dimulai dari alat tukar-menukar yang dilakukan masyarakat. Nah, tahapan yang pertama ada masa pertukaran dengan natural atau barter, dan yang kedua masa pertukaran dengan uang, yang ketiga masa pertukaran dengan kredit. Yang ketiga ada Corbusier. Corbusier mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi itu ditinjau dari hubungan antara produsen dengan konsumen. Pertumbuhan ekonomi suatu negara itu akan maksimal jika negara tersebut mengalami 4 tahapan. Yang pertama yaitu rumah tangga tertutup, yang kedua rumah tangga kota, yang ketiga rumah tangga bangsa, dan yang keempat rumah tangga dunia. Yang keempat, Warner Sombart. Pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Nah, di sini menurut Sombart, pertumbuhan ekonomi itu akan maksimal jika suatu negara itu mengalami 3 zaman. Yang pertama ada zaman perekonomian tertutup, yang kedua yaitu zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan, dan yang terakhir yang ketiga zaman perekonomian kapitalis. Dan tokoh terakhir yaitu Walt Whitman Rostow. Di sini dia membagi pertumbuhan ekonomi itu menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan teknologi. 5 tahap itu adalah yang pertama pada tahap tradisional di mana ekonominya itu masih didominasi oleh sektor pertanian.
Kemudian yang kedua, pada tahap transisi. Di sini terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Kemudian dilanjutkan ke tahap ketiga, yaitu tahap lepas landas atau take off, di mana di sini ketika hambatan dalam struktur sosial dan politiknya itu dapat diatasi. Tapi tahap yang keempat menuju kematangan, yaitu serikat buruh dan dagang semakin maju, dan tahap yang terakhir yaitu konsumsi tinggi, di mana di sini tenaga kerjanya didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk kota lebih besar daripada penduduk desa. Sekian terima kasih. Maaf kalau ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.